Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu, 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tentunya masih di dalam bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak, yaitu dengan suatu tema fakta yang terjadi. Sekali lagi untuk temanya fakta yang terjadi. Nanti seperti apakah ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak terresonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ini kan general, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat ya. Next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, kartu utama asmara kalian muncul petunjuk judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu Dermit, Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Aries ini yang kelihatannya sedang menunggu kabar ya, ataupun menunggu informasi kali ya. Karena adjustment di sini menggambarkan residual energi,
bisa saja nantinya kalian di 3 hari ke depan akan ada suatu kabar informasi itu baik buat kalian, artinya kalian akan bahagia, akan senang. Nah, di sisi lain bisa saja ini akan ada suatu kabar atau berita yang membuat kalian bersedih mungkin, membuat kalian kecewa di sini. Karena jelas Jasmine menggambarkan memang adanya suatu kabar sih, cuman kan ada residual energi di sini. Makanya barusan saya mengatakan bisa saja ini kabar itu baik, bisa saja kabar ini buruk. Kira-kira seperti itu. Terus kartu konfirm kalian mengatakan muncul di Hermit. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa asmara Aries kurang bisa apa ya? Kurang bisa stabil di sini. Mungkin ketika kalian ingin kestabilan tentang kebahagiaan, keharmonisan dan lain-lain, di sini kelihatannya masih penuh jalan yang terjal, penuh jalan masih berliku-liku ini ya, untuk dilewati Aries. Cuman meskipun demikian, kalian di sini harus disuruh bersabar ya, disuruh tetap berjuang sembari berdoa, sembari ikhtiar kan. Di sini akan bagus. Karena The Hermit ini melambangkan kalian dituntut untuk apa ya? Kalian dituntut untuk kedewasaan lah ya. Gitu loh. Seberapa besar ya. Sekali lagi kalian dituntut untuk seberapa besar kedewasaan kalian di sini untuk menyikapi sebuah masalah yang terjadi. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Jadi di sini bisa dikatakan ini akan bisa kembali pulih ya, ketika kalian dalam masalah, atau bisa saja nanti akan ada suatu kabar baik. Itu tadi masalah kedewasaan harus kalian kedepankan. Ketika ada masalah ya sikapi dengan dewasa gitu loh, jangan disikapi dengan emosi ya, dengan amarah, tetapi sikapi dengan energi rasa. Ketika kalian merasakan sesuatu ini di luar logika ya selesaikan secara energi gitu loh, adanya suatu penetralan di sini akan bagus. Seperti itu ya, ketika kalian biarkan di sini, ditakutkan apa? Ditakutkan semakin memburuk gitu. Makanya saya tadi mengatakan ini harap waspada, meskipun Jasmine ini menggambarkan adanya suatu berita, tetapi kan ada dua, bisa saja ini berita baik, bisa saja buruk. Karena kalian terdeteksi ada suatu apa ya, dinding penghalang di sini, energi yang hitam di sini. Begitu loh ya. Meskipun tidak semua Aries, tapi nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup, ada 8 cup yang tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Konfirmasi sama kartu The Lover. Ini bagus, pasang kekasih belakangnya ada malaikat. Kalau saya tangkap energi dari Aries ya, kelihatannya mungkin dulu ataupun kemarin ya, bahkan sampai saat ini kelihatannya banyak Aries ini yang sedang dikecewakan gitu loh. Yang dibikin kecewa, yang dibikin bersedih tentang seputar pekerjaan, karir kalian sendiri di sini. Mungkin ada beberapa faktor yang sudah kalian rencanakan, yang akan kalian targetkan di sini gagal gitu loh. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, mungkin di sini akan ada, mungkin di sini kalian ingin mencapai target gitu loh. Dan ada beberapa faktor rencana itu sudah kalian jalankan dengan harapan akan bisa tercapai lah apa yang kalian inginkan ya, tentunya tentang perkembangan, peningkatan keberhasilan kesuksesan. Cuma di sini kelihatannya apa ya, rencana itu tidak sebagus yang kalian inginkan gitu. Makanya di sini kelihatannya kalian ada suatu rasa kecewa dan berusaha mungkin untuk bisa mencari ide solusi di sini. Ya saran saya di kartu ini kan ditinggalkan sama seseorang. Artinya banyak dari sahabat Aries ini kelihatannya yang ingin ada suatu sumber baru kelihatannya gitu. Ingin ya mungkin ingin mencari pekerjaan baru ataupun ingin memunculkan ide-ide baru lagi. Nah, ketika itu kalian jalankan di sini kan bagus ya. Nah, gitu loh. Muncul The Lover artinya apa? Artinya akan ada beberapa pencapaian yang kalian dapatkan di sini. Asalkan satu ya, kalian jangan terlalu kecewa, terlalu berlarut di sini. Meskipun rencana yang semula gagal, ya, tetap kalian ada usaha, perbaikan, ada semangat lagi. Di sini tidak menutup kemungkinan apa yang kalian harapkan bisa tercapai, meskipun di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu, karena The Lover menggambarkan adanya suatu keberuntungan. Bisa saja itu kalian dibantukan oleh semesta tentang kesulitan-kesulitan kalian. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower. Ada tower tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh itu. Dikonfirmasi sama kartu Empress, malaikat menuangkan air ya.
Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya. Ini kenapa ya? Kelihatannya banyak dari sahabat Aries ini yang tentang masalah keuangan ataupun finansial ataupun ekonomi ini banyak yang kesulitan di sini gitu. Banyak hambatan ya, banyak keterpurukan karena memang jelas. Jadi awalnya ini bagus, rencana yang kalian bangun ini bagus, ada kelancaran di situ. Ada pencapaian pencapaian target keuangan di situ. Gitu loh. Entah dari mana datangnya, selalu ada saja. Awalnya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya di sini kalian terhantam sebuah konflik. Entah kalian sadar atau tidak, entah kalian tahu atau tidak, yang jelas kalian sekarang sudah merasakan. Kok saya semakin terpuruk, kok semakin banyak hambatan tidak seperti dulu. Nah ini jelas, karena memang ada suatu tembakan black magic tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, sahabat Arya. Kalian tertembak di sini. Akhirnya tertutup aura kalian, makanya sering saya mengatakan sehingga itu ada dinding penghalang gitu loh. Mana bisa masuk, mana bisa masuk lagi seperti dulu. Masalah kerezekian, keuangan ini akan bisa mental, ada yang terpending, gitu loh. Ada yang istilahnya itu terulur-ulur waktunya, seperti itu. Ya. Terus dikatakan ini muncul petunjuk tempest, artinya di sini apa? Artinya di sini kalian harus disuruh sikap, sobat. Harus disuruh hati-hati gitu loh. Jangan sampai terburu-buru untuk menyikapi, istilahnya itu jangan terburu-buru ketika mungkin kalian ingin ada suatu pengeluaran-pengeluaran di sini. Nah, gitu loh. Karena tempest ini menggambarkan suatu malaikat, artinya ya harus ada suatu kesabaran di sini. Adanya suatu kesabaran dan adanya suatu langkah hati-hati dan selesaikan dengan baik. Ketika kalian sudah merasakan kok memang betul sulit, semakin hari semakin terpuruk, ya memang harus dinetral di sini. Karena di sini melambangkan suatu malaikat-malaikat. Di sini kan ada suatu kesabaran gitu. Ada suatu kehati-hatian, ada suatu kefokusan di sini. Dirasakan mana yang menjadi letak kesalahan. Dirasakan apakah ini masalah di luar logika atau tidak. Kan seperti itu. Ini kan lambang sangat apa ya? Sangat berhati-hati sekali di sini. Tidak mau terburu-buru menyikapi sesuatu di sini. Nah, seperti itu ya, biar biar bisa bagus lagi Aries ya. Tapi ketika kalian biarkan, saya mengatakan ketika itu dibiarkan lambat laut, lambat lambat laun akan merugikan diri kita. Kita akan habis-habisan secara materi dan lain-lain. Seperti itu ya, akan kacau semua nanti. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, fakta yang terjadi untuk masalah asmara di sini 50-50 Aries ya. Ada yang sebagian 50% yang akan dihantam kebahagiaan ya. Mungkin akan bisa terselesaikan ketika ada masalah. Ya bisa saja pernah kalian netralkan di sini. Entah pernah dinetralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya. Di sini akan bagus. Nah, yang 50% di sini kelihatannya stuck energinya. Mungkin kalian masih belum bisa menemukan solusi, ya, bahkan masih kesulitan untuk menuju stabil. Nah, itu kalian yang tertembak ini yang 50%. Ya, sekali lagi kan tinggal kalian sendiri yang meresonetkan itu. Ketika memang di 3 hari ke depan kalian makin kacau, belum terselesaikan masalah, ya berarti ada indikator segera di netral. Itu saran ya, biar tidak berimbas kemana-mana gitu. Untuk masalah pekerjaan ya, di sini saya menangkap setelah saya deteksi secara penerawangan juga untuk masalah pekerjaan sih di sini semoga saja Aries ini komunitas terbesar ini diuntungkan. Mungkin akan ada hal-hal mengejutkan. Bisa ya katakanlah habislah gelap terbitlah terang di sini untuk Aries. Jadi bagus ya. Cuman beberapa apa ya? Beberapa sebagian kecil saja di sini yang mempunyai zodiak Aries masih kesulitan. Ingat ya, hanya komunitas terkecil, komunitas terbesar ini kelihatannya akan diuntungkan. Mungkin akan ada suatu perubahan yang itu akan membuat kalian senang di sini. Bagus sih kalau secara pekerjaan. Nah, kalau secara keuangan di sini hampir sama 50-50. Ada sebagian Aries yang akan dihantam masalah ataupun keuangan yang akan kalian dapatkan. Yang 50% lagi di sini kelihatan stuck. Kalian makin habis-habisan semakin menurun. Karena jelas ada suatu tembakan black magic yang kuat di sini. Makanya diresionalkan sendiri di 3 hari ke depan kalian merasakan apa ketika memang ada suatu masih unsur rezeki itu masih masuk sama kalian, masih stabil ya berarti kalian aman. Mungkin pernah di netral entah sama saya entah sama orang lain. Nah ketika kalian di 3 hari ke depan kok makin sulit,
uang pun cepat habis ya. Kalau dapat uang juga cepat habis. Nah, di situ sudah ada indikator kuat sobat gitu. Makanya saya tadi mengatakan ini tidak bisa dibohongi Jasmine. Maaf, ditower. Artinya ada suatu hantaman black magic di sini. Dan itu akan merugikan, sangat merugikan kalian jika tidak di netral. Ya meskipun demikian saya berharap yang 50% yang baik tetap mengena sama kalian. Kan seperti itu semuanya, entah di faktor asmara, pekerjaan, keuangan, tetap yang terbaik. Saya berharap itu mengena sama kalian. Cuman kan tetap kalian sendiri yang meresonetkan, yang merasakan di 3 hari ke depan ada kejutan seperti apa, apakah kejutan buruk, apakah kejutan baik. Ketika kejutan buruk ya jelas harus dinetral karena jelas ada indikator tembakan black magic. Ketika itu dibiarkan semakin hari loh, semakin menguat mengakar, itu akan merugikan kalian, akan habis-habisan secara materi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Akhirnya ada suatu refreshan, suatu pembukaan aura ulang seperti itu ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti ya, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Di segmen terakhir yang saya selalu berpesan, ketika kalian dalam masalah, kalian mengetahui dan merasakan ini kok di luar logika, ya jangan dibiarkan sobat gitu loh, jangan dibiarkan, segera ditanggulangi. Bagaimana caranya? Ini kan di luar logika mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk, memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan sobat, kunci terakhir apa? Ya kita harus yakin, kita harus pasrah bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib itu sendiri. Di situ letak poin kunci suksesnya sobat. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat Aries harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.